Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijrah sekalian, selamat datang di konten podcast ngopi, ngobrol perkara iman yang akan dibawakan oleh pemuda hijrah Jayapura. Insya Allah podcast ngopi ini akan menjadi proyek terbaru dari komunitas hijrah Jayapura, yang mana kita akan sama-sama membahas seputar masalah keislaman bersama para narasumber yang luar biasa. Nah, pada episode kedua ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang bila mana beliau menyampaikan materi kita akan terkagum-kagum. Siapa lagi kalau bukan Ustadz atau Kakak Ari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat, Alhamdulillah ya Allah. Untuk teman-teman yang baru kenal, beliau bernama Ustadz Ari atau biasa kita panggil itu Kakak Ari. Beliau bekerja di pengurus As-Salam sebagai apa Ustadz? Ya, jadi Kak Ari itu di Yayasan As-Salam, Ya. di bidang dakwah juga teman-teman pelajar di SMA ya, di komunitas rumah pelajar. Ya, itu sih aktivitas kesibukan Kak Ari ya, berkecimpung di Yayasan As-Salam sama di rumah pelajar gitu Kak Haidar. Masya Allah. Baik Ustadz, Alhamdulillah kalau begitu bicara-bicara nih Ustadz, kita kan ini mau memasuki bulan Ramadan. Bicara tentang bulan Ramadan ini atau bulan ini diwajibkan kita berpuasa, mengapa kita diwajibkan berpuasa dan apa tujuannya? Baik. Adik-adik pemuda hijrah ya, alhamdulillah kita bisa disampaikan umur kita di bulan Ramadan ya. Sebuah kesempatan yang tidak dijumpai oleh mungkin teman-teman kita, saudara kita ya, atau mungkin keluarga kita. Ada yang Allah panggil ya sehingga tidak bisa menjumpai bulan Ramadan. Terus menarik pertanyaannya Kak Haidar tadi, kenapa bulan Ramadan itu wajib ya? Jadi memang Allah sendiri yang mewajibkan untuk kita umat Islam, khususnya malah panggilannya itu menarik ya kakak-kakak ada sekalian, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi memang yang merasa wajib berpuasa itu nggak semua orang ya, nggak semua orang Islam, hanya orang-orang yang memang dia beriman kepada Allah dan dia merasa bahwa perintah puasa itu ditujukan kepada dirinya sehingga dia menjadi wajib puasa. Dan puasa ini juga kalau kita lihat itu kan rukun Islam ya, jadi seseorang itu bisa dikatakan berislam dengan sempurna ketika telah menunaikan rukun-rukunnya, dan puasa itu bagian dari rukun Islam. Nah itu Kak Haidar ya, dan dari sekalian kenapa kita diwajibkan berpuasa ya. Terus tujuannya apa tuh Kak, tujuan puasa? Jadi banyak sekali ya. Jadi kalau di ayatnya itu kenapa kita diminta berpuasa itu tujuannya agar kita bertakwa, tuh luar biasa. Jadi kalau puasa kita benar, puasa kita ikhlas karena Allah, itu insya Allah akan membawa kita kepada ketakwaan gitu Kak Haidar ya. Itu tujuan pertamanya, itu kita takwa. Selebihnya itu sarana-sarana yang lain ya, kayak melatih kesabaran, kemudian ma'iyatullah itu kayak melatih bahwa Allah itu mengawasi ya. Bahkan sampai dunia medis itu sampai meneliti ya, ternyata puasa itu juga mengontrol kolesterol ya, karena kita kan puasa ya, jadi mengontrol makanan-makanan yang masuk sehingga 1 bulan itu kita ya sehat lahir dan sehat batin. Begitu Kak Haidar. Siap Ustadz, diminum dulu lah. Dikit-dikit ini ya. Selain itu, apa yang membuat bulan Ramadan begitu spesial untuk kita yang diwajibkan berpuasa Ustadz? Nah ini menarik ini. Kenapa bulan Ramadan itu spesial? Ya memang dalam 1 tahun itu ada 12 bulan ya.
Dan di antara 12 bulan itu ada bulan Ramadan. Dan juga ada 4 bulan yang haram ya. Tapi bulan Ramadan ini dia menjadi lebih spesial, dia jadi lebih istimewa. Itu yang pertama dari beberapa ceramah para ustadz ya. Kenapa Ramadan itu spesial? Karena yang pertama Ramadan itu bulan dimana Al-Quran itu diturunkan. Jadi semua yang bersentuhan dengan Al-Quran, itu mulia. Termasuk diantaranya itu Ramadan. Ya, jadi karena memang bulan itu dipilih turunnya Al-Quran sehingga Ramadan jadi mulia. Terus yang kedua, Ramadan itu kenapa spesial? Karena melalui sabda Rasul juga ketika bulan Ramadan itu tiba, itu semua setan tuh diikat. Setan tuh dibelenggu. Tuh luar biasa. Setan-setan dibelenggu. Dan hawanya, vibes-nya ya, vibes itu apa? Vibe ya. Dan vibe-nya Ramadan itu kita kayak mudah gitu berbuat kebaikan ya. Itu diantaranya. Jadi setan itu dibelenggu. Terus karena setan itu dibelenggu ya, ada sekalian, nggak ada konsep beribadah yang sesempurna Islam ya. Jadi kalau misalkan setan dibelenggu, udah nggak ada lagi pengganggu ya. Dijadikan satu bulan itu kita betul-betul kita bertarung ya. Maka kita tuh bertarung dengan diri kita sendiri. Itu luar biasa. Jadi 11 bulan yang berlalu itu, kalau kita sudah terbiasa tidak sholat di masjid ya misalkan ya, terbiasa nggak sholat, belum sholat gitu, atau misalkan kita terbiasa belum menutup aurat misalkan. Nah, maka ketika bulan Ramadan itu udah setan udah nggak ada nih. Ketika kita sudah nggak bisa berbuat amal kebaikan, itu betul-betul settingan default gitu. Jadi kita versi settingan default gitu. Nah, jadi bulan Ramadan itu spesial karena selain tadi Kak Ari bilang, dia juga jadi tempat kita itu kayak mengukur gitu. Kita ini sudah di fase mana sih gitu. Karena udah nggak ada lagi faktor pengganggu, yang ada hanya kita saja. Ya. Terus kemudian kalau Kak Ari bisa perumpamakan ya Ramadan ini dengan semua keistimewaannya itu. Jadi di bulan Ramadan inilah amal-amal pahala itu dia jadi berlipat ya. Bahkan membaca Al-Quran ya, kita yang mungkin malas di hari-hari kita membaca Al-Quran itu Allah berikan motivasi ya. Jadi disampaikan itu alif lam mim itu bukan satu kata atau satu huruf yang bisa dinilai gitu, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, dan satu huruf ini dinilai 10. Jadi alif lam itu dinilai sudah 30, apalagi kalau kita baca berkali-kali ya, berapa kali hatam dan sebagainya. Jadi di bulan itu spesial karena Allah juga melipat gandakan semua amal-amal. Nah, Kak Haidar, ini ibarat kalau kita ini kan memang nggak bisa ngeliat yang goib ya. Memang manusia itu nggak bisa ngeliat yang goib gitu. Kita nggak bisa ngeliat pahala kita. Kita nggak bisa ngelihat sudah sebesar apa sih pahala yang kita kumpulkan tuh misalkan. Itu ibarat kalau kayak ada 5 orang. Ada 5 orang. Kemudian 5 orang ini masing-masing dikasih karung ya, karung kosong. Terus disampaikan masuk ke dalam gua yang gelap ya. Silakan ambil dalamnya situ apa saja yang bisa diambil, kemudian dia keluar. Nah, orang pertama ini karena gelap tidak bisa ngeliat apa-apa kan, yang penting saya nyampe gitu. Jadi langsung udah kayak sut gitu pergi. Orang kedua ya, karena dia karena tidak bisa ngelihat kan gelap ya, dia hanya ambil beberapa saja. Yang penting dia menunaikan apa kata yang perintahnya itu kan, disuruh ngambil beberapa. Ya. Hingga orang terakhir. Orang terakhir ini karena dia juga berpikir nggak tahu apa yang dimasukin ya, tapi karena dia karungnya masih kosong, akhirnya dimasukin semua ke dalam karungnya itu sampai berat. Kemudian ketika semua sudah di luar, kelima-lima orang ini dijejerkan ya, dibariskan gitu ya, silakan buka karungnya ya. Pas dibuka itu betapa kagetnya ya, bahwa isinya karung itu ternyata batu-batu mulia ya, ada emas ya. Emas yang segede gini aja harganya udah mahal gitu ya, apalagi kalau emas gede banget gitu kan. Emas, kemudian ada berlian gitu. Ketika membuka itu ya, itu penyesalan itu berbeda-beda gitu
ya. Bahkan orang yang paling banyak bawa saja nyesal gitu. Nyesalnya kenapa saya coba bawa 1 karung gitu, misalkan dia bawa 2 karung itu lebih banyak lagi gitu. Seperti itu puasa itu ya. Ada orang tuh yang melaluinya tuh kayak udah yang penting dia melalui dan dia nggak bisa dibilang tuh nggak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Itu Kak, kenapa puasa itu spesial. Masya Allah, tabarakallah. Itu teman-teman, bahwa memang kenapa bulan Ramadan itu spesial, bahwa kata Kakak Ari bahwa memang bulan Ramadan ini penuh ganjaran, pahala, hingga perbuatan baik pun dihitung dengan baik dan tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu. Nah, bagi teman-teman, jangan lupa untuk tetap berbuat baik, apalagi nanti di bulan-bulan yang mau masuk bulan Ramadan ini. Ini Ustadz, ada lagi pertanyaan. Karena bulan ini spesial Ustadz, kita umat muslim yang beriman, apa keutamaan amalan-amalan yang perlu atau harus ditingkatkan di bulan yang spesial Ustadz? Baik, luar biasa ya. Jadi kalau ibarat sebuah siklus ya, adik-adik sekalian. Jadi puasa ini ada yang bilang begini. Anggaplah puasa udah selesai nih ya. Puasa udah selesai. Kemudian kita malamnya takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para ulama itu bersepakat bahwa hari Idul Fitri itu adalah hari kemenangan. Ya, jadi hari kemenangan. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita bicara kemenangan, itu kita bicara beberapa faktor. Apa aja menurut Kak Haidar faktornya? Jadi kalau kita bicara kemenangan, itu pasti kita bicara beberapa faktor. Yang pertama apa? Tahu Kak Haidar? Oke Ustaz. Nah, kalau kita bicara kemenangan, itu kita pasti bicara pertarungan. Itu yang pasti. MMA misalkan, Habib Nurmagomedov ya menang. Dia menang itu pasti dia bertarung gitu. Nggak ada tiba-tiba langsung wah saya menang, nggak ada. Jadi namanya kemenangan itu pasti diawali sebelumnya dengan pertarungan. Berbicara pertarungan itu bicara faktor lain lagi, apa? Musuh. Nah, jadi Ramadan itu mengajarkan kita sebuah pertarungan dan mengajarkan kita siapa musuhnya. Ya, musuhnya adalah diri kita sendiri. Karena setan sudah dibelenggu. Terus tadi amalan apakah yang ditingkatkan di bulan Ramadan? Pertanyaan saya adalah, kalau itu adalah sebuah pertarungan melawan diri kita sendiri, maka potret amalan kita itu dilihat ketika Ramadan. Contoh, kenapa sih Kak kok Ramadan itu biasanya ya ada di sekalian ya, itu kalau tarawih itu 3 hari pertama tuh masjid full. Hampir semua masjid. Iya. 3 hari pertama tuh masjid full. Tapi sudah masuk ke minggu ke hari ke-10, hari ke-15, bahkan hari ke terakhir itu tambah sedikit. Itu kenapa? Karena orang-orang yang sampai dengan akhir Ramadan itu dia sholat di masjid, itu adalah orang yang di luar Ramadan, di hari-hari yang lain dia sholat di masjid. Jadi kayak ini, jadi kayak apa namanya? Kayak screening ya, screening. Tapi di satu sisi, bagi teman-teman yang tidak terbiasa beramal-amal di luar bulan Ramadan ya, misalkan kayak nggak terbiasa zikir ya, nggak terbiasa baca Quran, nggak terbiasa sholat di masjid, maka Ramadan itu mumpung setan nggak ada bahasanya kan, mumpung setan nggak ada, lawan. Karena yang dilawan tuh bukan siapa-siapa kita, apa rasa malas ya kan, itu udah pasti tuh, mager, mabar, malas, mager, mabar, ya kan? Itu udah babar ini guys. Udah komplit ini. Apalagi kalau mabar nggak menang gitu kan, mabar lagi nggak menang terus sampai jam 2 jam 3 dini hari gitu. Jadi mumpung setan nggak ada di sekalian, kita hanya melawan diri kita sendiri. Jadi keutamaan apa yang amal dilakukan? Amal-amal yang bisa kita lakukan dengan melawan diri kita sendiri. Betul ya, jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan benar itu akan jadi orang bertakwa, itu udah jaminan dari Allah gitu ya. Banyak sekali sisi-sisi positif ya. Jangan mau kalah, karena ketika kita takbir Allah Akbar itu hari kemenangan ya. Ya mudah-mudahan
kemenangan itu bisa kita maknai bahwa kita sudah berhasil mengalahkan kemalasan kita. Kita sudah berhasil nih, yang selama ini kita nggak bisa sholat tepat waktu ya, kita bisa sholat saja minimal ya. Walaupun misalkan cuma di rumah gitu, daripada nggak sama sekali ya. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa sholat di rumah, coba ditingkatkan sholat di masjid. Seperti keutamaan itu Kak ya. Dan Allah merangsang banyak sekali dengan motivasi-motivasi lipat-lipat ganda amal-amal itu. Sayang kalau sampai itu nggak di maksimalkan. Mungkin begitu Kak Haidar, keutamaan amalnya. Masya Allah. Nah itu dia sahabat hijrah, amalan-amalan yang memang kita harus lakukan. Nah, jangan pernah untuk menyia-nyiakan bulan yang akan kita lalui, itu bulan Ramadan. Ya Ustadz ya. Iya betul. Nah, dalam bulan Ramadan ini Ustadz ada yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Apa sih ini sebenarnya yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar ini? Baik, jadi ya bahkan surat Al-Qadar itu juga ada di juz 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Dan banyak sekali bahasan-bahasan dari para ustadz-ustadz ya, dari guru-guru kita bahwa tentang kenapa malam Lailatul Qadar itu begitu istimewa ya. Jadi dia ada di bulan Ramadan dan ada satu hari di bulan Ramadan yang betul-betul istimewa ya. Perumpamaannya itu seperti kita beramal 1000 bulan ya. 1000 bulan itu ya, kalau 1 tahun 12 bulan ya 1000 bulan itu ya sekitar 83 tahun atau berapa tahun itu. Jadi di malam itu ya ada sekalian memang ganjarannya luar biasa ya. Di situ turun banyak sekali malaikat ya. Kemudian sayang kalau kita tidak memanfaatkan malam itu ya. Memang nggak disampaikan secara jelas ya kapan malam itu turun ya. Dia bukan kayak pengumuman di WhatsApp, bukan kayak pengumuman di Instagram malam ini, enggak ya. Jadi betul-betul kita nggak tahu gitu. Kenapa dibuat nggak tahu? Karena ya supaya kita ya misalnya contoh lah Pirates and Caribbean ya, perompak bajak laut itu emang nggak dikasih tahu petanya di mana segala macam itu supaya dia mencari ya. Nah jadi dan kita menghidupkan tiap-tiap malam Ramadan itu, kalau kita menghidupkan insya Allah kita pasti akan mendapatkannya ya. Walaupun hanya dengan tarawih misalkan ya, witir ya, kemudian kita melaksanakan sholat malam ya di bulan Ramadan. Kalau tiap hari di bulan Ramadan kita begitu, insya Allah kita pasti dapat. Seperti itu Kak Haidar dan teman-teman ya terkait malam. Masya Allah, astagfirullah ya. Terus gini Ustadz, bagaimana kita memprediksi atau menebak kalau kita ini berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Itu dia. Jadi karena memang penjelasannya itu tanda-tanda alam ya, kan biasanya disebutkan tanda alam. Paginya tidak terlalu panas. Masalahnya tanda-tandanya itu setelah berlalu gitu. Jadi gimana Kak ya? Kalau tanda-tandanya itu sebelum, pasti kita akan ngincer nih. Tapi menariknya di beberapa penjelasan itu malah tanda-tandanya itu setelahnya gitu. Artinya bagi Kak Ari pribadi itu nggak berfokus kepada tanda-tandanya Kak. Karena kalaupun kita tahu tandanya ada, itu udah berlalu gitu. Contoh ini, misalkan ternyata malam ini Lailatul Qadar nih. Terus Kak Ari cuma tidur aja misalkan. Terus pas pagi, oh berarti tadi malam Lailatul Qadar nih. Itu percuma. Karena apa? Kita tahunya setelah berlalu gitu. Jadi daripada kita berfokus kepada tanda-tanda malam Lailatul Qadar ya, memang secara secara kasat mata tuh memang nampak ya. Sempat ada teman saya juga yang iseng ya. Jadi dia di 10 hari Ramadan itu memfoto di tempat yang sama, di jam yang sama. Jadi kayak tanggal 20 Ramadan difoto jam 5:30 gitu kan.
nanti tanggal 21 Ramadan di foto di tempat yang sama, di waktu yang sama. Itu memang beda. Ada beberapa tampilan ya di hari tertentu itu yang warna mataharinya itu nggak sama dengan matahari sebelumnya. Tapi apakah itu malam Lailatul Qadar, itu wallahu alam ya, karena itu Allah yang lebih tahu. Makanya daripada kita sibuk dengan memprediksi ya, karena masalahnya kan prediksi ya. Ini malam Lailatul Qadar bukan malam itu, lebih baik kita beramal ya. Toh kalaupun misalkan itu bukan malam Lailatul Qadar, ya itu adalah malam di bulan Ramadan yang pasti pahalanya juga berlipat ganda ya. Jadi kita lebih kepada tidak menjadi pemburu malam Lailatul Qadar. Maksudnya gimana sih, kayak pemburu, Kak? Ada pendapat yang masyhur juga bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil ya. Maka orang-orang pemburu Lailatul Qadar itu berfokus pada malam-malam ganjil gitu. Nah, harapan Kak Ari ya sebenarnya itu juga alhamdulillah ya, artinya tergerak untuk bisa memburu malam Lailatul Qadar. Tapi kalau itu dilakukan tiap malam, enggak peduli genap, enggak peduli ganjil gitu kan, terusnya itu lebih memperbesar potensi dapatnya gitu. Ibarat mancing nih. Ya kan, ibarat mancing nih. Kalau kita punya kail lebih banyak, itu punya potensi dapat ikan daripada pancingnya sedikit, kayak gitu Kak Haidar. Jadi semangat untuk beramal di 10 hari Ramadan gitu. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Memang itulah kita tidak bisa memprediksi itu. Ustadz sampaikan bahwa kita tidak bisa memprediksi, tetapi 10 hari terakhir ini mari sama-sama kita menghidupkan. Sebenarnya bukan dari 10 hari aja sih, dari pertama kalau bisa, supaya kita itu istiqomah ya teman-teman ya. Nah, penjelasan mengenai bulan-bulan yang sudah dijelaskan atau bulan Ramadan ini dengan baik oleh Ustadz Ari, alhamdulillah. Oh ya, kalau ada yang mau tanya-tanya teman-teman, silakan nanti teman-teman bertanya di komentar. Nanti kami sediakan nomor yang tertera di bawah ini ya teman-teman ya, atau tidak langsung di komentar aja, mau di IG, YouTube, Facebook atau yang lain, atau di grup kami juga. Nanti kalau mau bergabung di grup kami, klik link di bawah ini ya. Begitu teman-teman, ini menjadi satu pelajaran ya luar biasa. Syukron Ustadz atas ilmunya ya, bahwa memang yang nanti kita akan jumpa yaitu bulan Ramadan. Mari sama-sama kita belajar terus ya buat teman-teman apa yang disampaikan Ustadz. Nah, ini saya punya pertanyaan lagi Ustadz, ini terakhir. Iya. Ustadz ini gimana sih Ustadz, kadang ya kita ini kan udah puasa, kita bawa motor, tiba-tiba belok nih ke warung coto nih. Nah, gimana Ustadz ini, bagaimana melawannya? Baik. Kita jadi memang kalau puasa itu uniknya ya, kalau dia orang yang beriman terus kemudian ada sedikit keimanan dalam hatinya, nggak usah di tempat yang kayak terbuka ya, kayak di kafe mungkin di mana gitu ya, di dalam rumahnya saja dia sendirian siang-siang dia mau buka kulkas itu sudah pikiran. Saya nggak ngerti kenapa kok di bulan puasa itu kita kayak betul-betul diawasi gitu ya. Jadi jangan kata kita naik motor mau ke Coto Makassar, kita sendirian di rumah siang-siang mau buka kulkas itu nggak ada yang lihat, padahal kalau di Coto Makassar tuh masih ada yang lihat ya. Itu aja Allah kita mesti ini kayaknya saya takut batal. Atau nggak usah yang itu ekstrim tuh, nggak usah gitu, wudhu saja. Wudhu itu kita kumur-kumur tuh orang nggak ada yang tahu kalau kita nelan itu barang itu teguk ya kan, tapi kita nggak berani. Nah, nggak beraninya kita itulah bukti bahwa Allah sudah titipkan keimanan dalam hati kita. Terus Kak, bagaimana kalau ternyata kita tanpa malu singgah ke Coto Makassar? Ya kalau cuma singgah lihat duduk nunggu buka puasa mungkin oke lah. Ya Kak. Jadi ini udah mau buka puasa nih, kita singgah enggak apa-apa. Tapi kalau siang-siang kita ke Coto Makassar kita makan tanpa perasaan malu. Ya mudah-mudahan bagi adik-adik atau mungkin bagi teman-teman ya, atau mungkin saudara muslim kita yang lain yang masih
kayak nggak apa-apa berpuasa, nggak apa-apa lah saya nggak berpuasa ya. Mohon maaf sekali ya, itu sebuah bentuk kemaksiatan ya, sebuah bentuk durhaka kita kepada Allah ya, karena sudah jelas-jelas itu ayatnya kewajiban dan kita berani menentangnya. Sama dengan teman-teman juga yang masih mohon maaf ya, mungkin masih melalaikan sholat, itu juga bentuk kedurhakaan kepada Allah. Maka di momen yang bahagia ini, kalau video ini sampai ke adik-adik ya, pasti itu sudah Allah takdirkan adik-adik mendengar ceramah ini. Maka saya, Kak Haidar dan semua teman-teman mendoakan ya, semoga Allah titipkan juga hidayah kepada teman-teman ya, untuk pelan-pelan belajar Islam, sama-sama kita hijrah ya, dan kita berharap mudah-mudahan tahun Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dan begitu seterusnya. Ramadan tahun besok itu lebih baik dari Ramadan tahun ini, sampai kepada kita Allah panggil ya, menghadap Allah sebagai hamba-hamba yang Allah ridhoi. Seperti itu Kak Haidar. Pelan-pelan, yang penting kita berprogres ke arah yang lebih baik. Syukran Ustaz atas tadi jawabannya ya, luar biasa. Apa yang tadi saya tanyakan, kenapa tiba-tiba belok ternyata ke Contoh Contoh Makassar. Makassar, memang itulah suatu kemaksiatan Ustaz. Masya Allah. Tuh teman-teman dengar, jadi kalau tiba-tiba puasa terus belok ke warung coto, maksiat kau nih, bahaya. Nah, begitu ya Ustaz ya. Sambil dimakan Ya, siap Ustaz. kita ngopi-ngopi dulu sedikit lah Ustaz. Ya. Memang luar biasa ya Ustaz, bulan Ramadan. Kita akan masuk di bulan-bulan Ramadan. Kalau nggak salah Hamin 22 ya Ustaz. Apanya? Bulan Ramadan ini. Tanggalnya? Iya. Kemungkinan 1 Maret kemungkinan ya. Walau alam. Kita kasih ngobrol nih teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Jangan lupa support kami dan berikan doa yang terbaik buat project podcast ngopi atau ngobrol perkara iman ini yang dibawakan oleh komunitas Hijrah Jayapura. Mohon maaf bila mana saya sebagai host ada hilaf kata atau kurang kata, mohon dimaafkan. Saya Haidar Halid mewakili tim akan menyampaikan atau menutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Oke, thank you. Siap.